You back off, or I'll shove this stick where you do. Having a little whinge and a moan that they split your spine. Halo semuanya, balik lagi di channel Cinesite. Semoga kalian sehat semua. Dan kali ini gue bakal lanjutin alur cerita series dari The Boys episode 5 dan 6 season 1. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita diperkenalkan pada MM, anggota baru tim The Boys, yang kini kembali bersatu dengan Butcher dan Frenchie. Dan sekarang tim The Boys bertambah satu anggota, yaitu Yui. Bersama-sama mereka mulai mengungkap rahasia besar di balik para sub, yakni Compound V. Ternyata kekuatan para subs bukanlah bawaan dari lahir, melainkan hasil eksperimen gelap yang dilakukan oleh Vought. Sementara itu, tindakan kejam Homelander yang meninggalkan penumpang pesawat mati begitu saja. Di sisi lain, The Boys memanfaatkan Popclaw untuk menggali informasi lebih dalam tentang Compound V. Namun ketegangan memuncak ketika mereka bertemu seseorang perempuan yang misterius dengan kekuatan super. Episode 5 dari The Boys dibuka dengan ditunjukkannya suasana di kota Havana. Popclaw yang tengah bersembunyi di sana dikunjungi oleh A-Train. A-Train membawa kabar baik bahwa Stillwell telah mengizinkan mereka untuk mempublikasikan hubungan mereka. Namun, A-Train meminta informasi tentang siapa yang ia beritahu mengenai Compound V. Popclaw awalnya menolak, tetapi setelah desakan A-Train, ia menyerah dan mengaku bahwa dirinya lah yang menyebarkan informasi mengenai Compound V kepada sekelompok orang yang dirinya tidak ketahui. Namun, tindakan ini berujung tragis. A-Train yang diperintah oleh Homelander dengan kekuatan supernya menyuntikkan overdosis heroin ke tubuh Popclaw, membuatnya tewas di depan matanya, harus menyaksikan orang yang dicintainya mati oleh tangannya sendiri. Berpindah ke ruang rapat The Seven, A-Train melaporkan tindakannya kepada Homelander. Homelander memuji keberanian A-Train yang datang padanya, alih-alih kabur dari masalah. Namun, ia tetap merendahkan A-Train karena masih menggunakan Compound V. Meskipun A-Train bersikeras bahwa ia sudah berhenti. Cerita berpindah ke Frenchie yang mencoba membangun hubungan dengan perempuan misterius yang mereka tangkap. Ia memasakkan makanan untuk perempuan tersebut dengan harapan bisa meluluhkan hatinya. Namun, perempuan itu justru menyerang Frenchie. Berpindah ke Belief Expo, sebuah acara keagamaan besar. Di sana, Yui dan Starlight bertemu. Obrolan mereka yang canggung terhenti ketika Ashley memanggil Starlight untuk bersiap tampil, membuat Yui harus berpaling agar tidak dikenali. Setelah berpisah, Yui kembali ke Butcher dan MM. Mereka menyusun rencana untuk mendekati Ezekiel. Namun, cara untuk mendekatinya adalah dengan mengikuti Diamond Club, tiket khusus yang sangat mahal. Butcher dengan caranya yang manipulatif memaksa Yui untuk meminta bantuan terhadap Starlight agar bisa masuk ke acara tersebut. Meski awalnya menolak, Yui akhirnya setuju setelah desakan kuat dari Butcher. Berpindah ke Homelander yang menyampaikan pidato dengan memanfaatkan tragedi pembajakan pesawat sebagai propaganda. Di sampingnya, Maeve tampak terguncang saat melihat foto-foto para korban. Ingatan akan insiden itu menghantui Maeve, membuatnya pergi meninggalkan acara tersebut. Kembali ke Starlight saat sedang tanya jawab bersama anak-anak di Belief Expo, Starlight menghadapi pertanyaan sulit tentang keyakinan dan moralitas. Seorang anak bertanya, apakah temannya yang tidak percaya Kristus akan masuk neraka? Dan Starlight menjawab bahwa keyakinan adalah pilihan pribadi. Namun, host acara mencoba menggiring jawaban itu berpindah ke Butcher yang ikut dalam acara tersebut. Di pertengahan obrolan mereka, Butcher dihubungi oleh seseorang yang mengharuskan dirinya pergi meninggalkan mereka untuk sementara waktu. Pindah ke Yui, dengan keberanian yang tersisa, Yui mendekati Starlight dan memintanya untuk membantu masuk ke Diamond Club. Starlight, meski kecewa karena merasa dimanfaatkan, akhirnya memilih untuk membantu Yui. Di tempat lain, Homelander mendatangi acara Belief Expo tersebut juga. Kemudian dia meminta Ashley memberitahu lokasi Stillwell setelah awalnya Ashley menolak. Homelander langsung mendatangi Stillwell yang sedang membawa anaknya ke rumah sakit, memaksa Stillwell untuk mengubah jadwalnya demi mendukung citranya di acara tersebut. Namun, Stillwell lebih berkuasa dan akhirnya membuat Homelander tunduk kepada dirinya. Di sini terlihat Homelander yang tidak senang melihat Stillwell yang lebih memedulikan anak. Berpindah ke Butcher, ia menghadapi konflik ketika mengunjungi Rachel, adik dari istrinya, PK. Rachel telah membuat kuburan simbolis untuk PK yang telah hilang selama 8 tahun. Hal ini ditentang keras oleh Butcher meskipun Rachel sudah menyerah untuk mencarinya, memperlihatkan betapa kuatnya keyakinan Butcher meskipun harapan itu semakin tipis. Kemudian kita berpindah ke Maeve yang mendatangi Elena dengan alasan kebetulan melewati daerah tersebut. Elena yang tampak enggan akhirnya membiarkan Maeve masuk. Maeve mencoba membuka percakapan dengan basa-basi, berbicara tentang hal-hal yang sepele. Maeve akhirnya mengungkapkan bahwa ia merindukan Elena sejak Maeve bergabung dengan The Seven. Momen ini memperlihatkan sisi emosional Maeve yang jarang terlihat di depan publik. I keep thinking about all of this. Stop it. Tell me what happened.
Berpindah ke A-Train yang menemukan kamera tersembunyi di apartemen Pop Claw, berisi rekaman yang memperlihatkan Frenchie. Bersama Black Noah, A-Train melacak keberadaan Frenchie di gedung Vought. Kembali ke Huey, ia akhirnya berhasil masuk ke Diamond Club berkat bantuan Starlight. Namun, ia mengalami momen menegangkan ketika Homelander menyapanya dan mencurigai akses Huey ke acara eksklusif tersebut. Saat pembaptisan bersama Ezekiel, Huey hampir tenggelam diakibatkan perlakuan Homelander yang menahan wajah Huey di dalam air. Meski melewati banyak rintangan, Huey tetap berhasil memeras informasi dari Ezekiel tentang distribusi Compound V yang disebarkan ke rumah sakit termasuk satu lokasi utama di rumah sakit Mercer di Midtown. Stretchy, and you played my butt like jazz. Secret lair? Don't Think it's know called? it. Nope. There are three of us. You. I want to know everything about him, okay? You tell me. Anyway, it's your choice. You're gonna tell me. Starlight yang semakin merasa tertekan dengan perannya sebagai Subs melampiaskan emosinya dalam pidato di panggung Believe Expo. Ia berbicara jujur tentang perasaannya, menyerang kontrol yang Vought miliki atas hidupnya, bahkan mengungkit pelecehan yang ia alami dari The Deep. Pernyataannya mengejutkan semua orang, termasuk Stillwell, Homelander, dan bahkan Huey yang melihat keberanian Starlight dengan rasa kagum. It's changed, or maybe I've changed. I believe in them. I mean, I'm not so sure you're supposed to take it. Shit. That's not immoral. That's human. You want me to just suck it up? Anyone who tells you they know the answers is lying. Thank you. I'm confused as the rest of you. Kembali ke Butcher dan MM setelah mendapatkan informasi dari Huey yang diberitahu Ezekiel mengenai Compound V yang disebarkan ke rumah sakit, mereka langsung mendatangi rumah sakit Mercer. Kemudian, Frenchie mengabari Butcher dan MM bahwa lokasi mereka sudah diketahui oleh Vought dan ia berniat untuk kabur dari tempat mereka sekarang. Butcher mengizinkannya dan juga menyuruh Frenchie untuk meninggalkan wanita misterius tersebut. Namun, Frenchie tidak tega dan akhirnya ia memutuskan untuk melepaskan wanita misterius tersebut. Di sana, Butcher dan MM menemukan fakta yang mengejutkan bahwa sejak bayi, para Subs diberikan cairan Compound V ke tubuhnya yang mengakibatkan mereka memiliki kekuatan super. Terlihat Butcher yang senang dikarenakan menemukan fakta ini dan dirinya tidak sabar untuk memberikan informasi ini kepada Susan. Ketegangan memuncak ketika mereka terjebak dalam baku tembak dengan penjaga rumah sakit. Dengan kekonyolannya, Butcher menggunakan bayi Subs sebagai senjata. Homelander semakin menunjukkan sisi manipulatifnya, sementara Stillwell yang harus terus berusaha menjaga kendali situasi yang semakin kacau. You have to listen to me. Starlight dan Huey akhirnya berbicara dari hati ke hati, mengungkapkan kesepian dan perjuangan mereka masing-masing, yang pada akhirnya mempererat hubungan di antara mereka. Episode ini diakhiri dengan adegan intens, Frenchie yang sedang mencoba melarikan diri, diselamatkan oleh perempuan misterius tersebut saat bertarung dengan Black Noah. Meski terluka parah dalam pertarungan itu, perempuan tersebut menunjukkan kemampuan regenerasinya, yang dapat menyembuhkan luka-lukanya dengan waktu yang cepat. Berlanjut ke episode 6, dimulai dengan video promosi para anggota The Seven. Dalam video tersebut, scene translucent ditunjukkan dengan ayunan yang bergerak sendiri, dikarenakan dirinya yang masih belum ditemukan, dan mempertanyakan ketidakhadiran Starlight. Tayangan berganti ke berita televisi yang membahas pernyataan kontroversial Starlight di acara Believe Expo. Tim The Boys dipimpin oleh Butcher dan MM mempelajari informasi dari acara amal Ezekiel. Compound V disebarkan ke seluruh negeri dengan kemasan vaksin polio. Frenchie menyadari perempuan ini berbeda, dikarenakan dirinya disuntik Compound V saat dewasa. Kemudian Butcher mengajak Huey pergi berjalan-jalan berdua. Homelander sedang merekam video yang menggambarkan nostalgia tentang masa kecilnya. Namun, suasana berubah ketika ia melihat selimut tergeletak di kasur, memicu amarahnya. Berpindah ke Ashley. Ashley bahkan dipecat karena dianggap gagal mengatur Starlight. Annie kemudian berhadapan langsung dengan Stillwell. Stillwell meminta Annie untuk lebih kooperatif dan mengikuti arahan perusahaan. Namun, Annie dengan Stillwell mengancam akan mencopotnya dari The Seven. Tetapi Annie membalas bahwa pemecatannya akan merugikan saham Vought. Mengingat pengakuannya tentang pelecehan seksual, Stillwell yang kalah argumen terpaksa membiarkan Annie pergi. Sementara itu, A-Train mulai kehilangan performa karena berhenti menggunakan Compound V. Ia juga dihantui oleh rasa bersalah
bersalah atas kematian Popclaw, meski mencoba bersikap biasa. Frenchie yang penasaran dengan asal-usul perempuan misterius tersebut, mencoba meyakinkan MM untuk meminta bantuan Mesmer, seorang subs yang bisa membaca pikiran. MM awalnya ragu, tetapi akhirnya setuju. Butcher meminta Huey untuk menjauhi Starlight, menyadari bahwa kedekatan Huey dengan Starlight mulai melampaui batas misi. Mereka kemudian pergi ke sebuah gereja, tempat sesi dukungan untuk orang-orang yang pernah menjadi korban para subs. Para peserta berbagi kisah pilu mereka. Butcher yang tidak bisa menahan rasa muaknya mengecam seluruh kelompok tersebut. At negative 346 degrees. You back off, or I'll shove this stick where you do. Having a little whinge and a moan that they split your spine or broke your dick. Berpindah ke Stillwell yang memberitahu The Deep bahwa ia harus meminta maaf di depan publik atas tindakan pelecehan yang diungkapkan oleh Starlight. Selain itu, ia juga akan diliburkan dari The Seven dan dipindahkan sementara ke Ohio. MM mendekati Mesmer di sebuah acara fan meet. MM menawarkan kesempatan bagi Mesmer untuk bertemu anaknya lebih sering, dengan syarat Mesmer menggunakan kemampuannya untuk membantu mereka membaca pikiran seseorang. Mesmer yang meskipun kecewa karena sikap dingin Cleo saat bertemu, menyetujui tawaran tersebut. Don't have a DVD player. I can see your Kembali ke Butcher dan Huey yang sedang duduk di sebuah taman. Terlibat percakapan mendalam, Butcher akhirnya membuka diri tentang istrinya, Rebecca, yang menghilang setelah diperkosa oleh Homelander. Ia mengungkapkan bahwa taman tersebut adalah tempat terakhir ia melihat istrinya sebelum ia menghilang selama 3 jam, meninggalkan luka yang mendalam. Dengan nada serius, Butcher memperingatkan Huey untuk tidak membiarkan Starlight mengalihkan fokusnya dari misi. Ia tak ingin Huey terjebak dalam jebakan emosional dengan seorang subs, karena Butcher tahu bagaimana perasaan kehilangan akibat tindakan mereka. Homelander yang tampak marah dikunjungi oleh Stillwell. Ia meminta maaf atas insiden selimut yang secara tak sengaja diletakkan di lokasi syuting. Stillwell dengan menggoda Homelander untuk menenangkan amarahnya. Homelander kembali melanjutkan syuting video kampanyenya tentang masa kecilnya. Salah satu adegan yang diambil menjadi momen ikonik yang sering dijadikan meme di kalangan penggemar. Di tempat lain, MM, Frenchie, dan perempuan misterius mendatangi Mesmer. Saat mencoba membaca pikirannya, perempuan itu secara tidak sengaja bereaksi agresif, mematahkan tangan Mesmer. Ketakutan, Mesmer memutuskan untuk menghentikan sesi. Sementara itu, Butcher menelpon MM, menanyakan keberadaan mereka, segera mengetahui posisi mereka. Berpindah ke Maeve yang menjalani pengambilan gambar untuk sebuah reality show. Elena datang dengan penuh kekhawatiran. Mereka akhirnya berbicara secara pribadi, namun kameramen tetap melanjutkan tanpa izin. Dalam percakapan itu, Maeve mencoba menutupi perasaannya. Kembali ke Butcher dan Huey, tiba di lokasi MM bersama Mesmer. Dengan gaya sarkasnya, Butcher menyapa Mesmer dan segera menyuruh MM untuk membunuhnya. Namun MM menolak dan meyakinkan Butcher bahwa mereka bisa menjaga Mesmer tetap diam tanpa harus membunuhnya. Mesmer mengungkapkan bahwa wanita tersebut dulunya adalah tentara dari sebuah camp yang menggunakan bendera bergambar ular berkepala 2, simbol dari Tentara Pembebasan Sinar Kemilau, kelompok teroris. Penemuan ini membuat MM dan Butcher menyadari bahwa Vought sengaja memberikan compound V kepada teroris untuk menciptakan ancaman global. Di tempat lain, Homelander diam-diam kembali ke properti lokasi syuting dan mengambil selimut yang telah dibuang ke tong sampah. Ia terlihat terganggu, mengingatkan pada trauma masa kecilnya saat diperlakukan seperti tikus percobaan. Kembali ke markas, perempuan tersebut yang kini diketahui bernama Kimiko mencoba berkomunikasi melalui sentuhan dan gambar yang ia buat. Ia menunjukkan bahwa dirinya dan adiknya sebenarnya bukan teroris, melainkan korban penculikan yang diberikan compound V oleh para teroris yang ada di sana. Butcher setelah memahami fakta ini, memutuskan untuk tetap membiarkan Kimiko bersama mereka. Kemudian, Butcher bertemu dengan Susan untuk memberikan bukti compound V. Ia mengajukan syarat agar Homelander diadili dan dihukum jika Vought terbukti salah. Susan menolak untuk berjanji mengadili Homelander dikarenakan dirinya yang tidak mampu menghukum subs kesayangan Amerika tersebut. Sehingga Butcher meninggalkan pertemuan itu sambil membawa kembali compound V yang tetap bertekad untuk melanjutkan misinya dengan caranya sendiri. Starlight mendapat pesan dari Vought yang menginformasikan bahwa mereka telah membuat video kampanye baru menggunakan pernyataan-pernyataan publiknya. Maeve menghampirinya dan mengatakan bahwa melawan Vought adalah perjuangan yang sia-sia. Frenchie mencoba meyakinkan Kimiko untuk menemui adiknya, tetapi Kimiko menolak.
sambil memegang tangan Frenchie untuk menunjukkan emosinya. Sementara itu, MM yang sedang berbicara dengan istrinya terpaksa memutuskan panggilan karena Butcher telah kembali ke markas. Butcher mengungkapkan bahwa Susan tidak berani melawan Vought meski telah diberikan bukti kuat. MM tampak ragu dengan pernyataan ini, tetapi Butcher menyemangati timnya untuk tetap percaya. Mesmer terlihat bergegas menaiki tangga, menelpon seseorang. Mesmer menyampaikan pesan kepada Tina untuk menjaga anaknya karena ia sadar bahwa anaknya tidak ingin bertemu dengan dirinya lagi. Mesmer akhirnya menemui Homelander untuk memberikan informasi mengenai tim The Boys, termasuk wajah Hughie, MM, Frenchie, dan Butcher. Mesmer mencoba menggunakan informasi ini untuk mendapatkan posisi kembali di The Vault, tetapi Homelander mengabaikannya dan pergi setelah melihat wajah Butcher. Berpindah ke Hughie dan Annie yang kembali bertemu, di mana Annie mengajak Hughie untuk pergi liburan bersama. Hughie yang masih dihantui bayangan mendiang pacarnya, akhirnya melepaskan kenangan tersebut dan mencium Annie. Hubungan mereka semakin dekat. Namun momen itu terganggu oleh kemunculan Butcher yang langsung bersikap sarkas terhadap Annie dan mempertanyakan keberadaan Translucent. Annie yang merasa tidak nyaman meninggalkan mereka untuk mengambil minuman. Butcher menyatakan kekecewaannya terhadap Hughie, tetapi Hughie meyakinkannya bahwa Annie adalah orang yang baik dan bisa membantu untuk keberhasilan misi mereka. Butcher tetap ragu, memperingatkan bahwa Annie tidak akan berpihak pada mereka jika mengetahui bahwa mereka bertanggung jawab atas kematian Translucent. Learn how to play with steel drum. You can get cornrows. Oke, sekian alur cerita dari The Boys episode 5 dan 6. Tentunya bakal gue lanjutin untuk episode 7 dan 8-nya. Dan nanti di akhir season gue bakal kasih rating dan review dari gue. So stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye.